Cukup satu set-top box, bisa nonton di banyak perangkat. Bisa berbeda channel sekaligus. Teknologi terbaru dari set-top box Tanaka. Ini dia review set-top box Tanaka T2 Sniper. Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys. Channelnya parabola dan gadget. Akhirnya datang juga set-top box terbaru dari Tanaka. Tanaka T2 Sniper dirilis dengan dua seri, T2 Sniper merah putih dan T2 Sniper yang hitam. Katanya yang seri merah putih ini edisi terbatas, tidak diproduksi dalam jumlah banyak. Oke, nanti kita cek bedanya apa antara yang edisi merah putih dengan yang hitam. Edisi merah putih dan hitam punya desain dus yang sama persis, dengan hijau sebagai warna utama dari dusnya. Bagian depan terdapat tulisan fitur-fitur dari set-top box T2 Sniper-nya, sudah berlisensi SNI dan lulus uji postal juga. Ada tulisan Full HD 1080. Bagian tengah dengan tulisan yang besar, terlihat jelas nama T2 Sniper. Saat ini yang saya pegang T2 Sniper edisi merah putih. Untuk pembelian satu set, kita akan dapatkan satu kabel RCA dengan panjang kurang lebih 1 meter. Dilihat dari bahannya, ini lebih tebal dibanding kabel bawaan STB lainnya. Kayaknya ini yang kualitasnya paling bagus ya. Mantap lah, berarti Tanaka sangat perhatian dengan kebutuhan konsumennya, terutama buat yang masih pakai TV tabung. Dapat juga satu adaptor charger dengan daya output 12 volt 1 ampere. Dapat satu remote Tanaka dengan bonus baterai remote-nya. Ada kartu garansi juga, lengkap dengan alamat service center, ditambah manual guide yang sangat lengkap petunjuknya. Jadi kalau ada kesulitan tinggal baca manual guide-nya. Dan yang terakhir pastinya dapat set-top box T2 Sniper dengan casing yang merah putih. Untuk edisi casing hitam, setelah saya cek, kelengkapannya sama saja. Tidak ada bedanya dengan edisi yang merah putih. Remote T2 Sniper memiliki ukuran panjang yang sama dengan set-top box-nya. Sama-sama berukuran minimalis. Total ada 37 tombol yang tersedia di remote-nya. Tombol-tombolnya sangat lengkap, terutama untuk fitur utama STB, seperti pengatur volume, pindah channel, tombol record, PVR, time shift, dan media player sudah tersedia. Tombolnya terasa empuk saat ditekan. Ditambah bodi bagian atas, ini ada motif bergaris seperti kayu, jadi menambah kesan estetis pada remote-nya. Set-top box-nya sendiri tidak kalah estetis dibanding remote-nya. Mempunyai casing paduan warna merah dan putih, senada dengan warna bendera Republik Indonesia. Dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 2 cm. Bagian depan dilengkapi dengan layar display untuk menampilkan informasi nomor channel dan jam secara real time. Tersedia juga lampu indikator untuk menunjukkan posisi STB ketika sudah tersambung ke listrik atau sumber power. Bagian panel ini juga tersedia 7 tombol yang terdiri dari tombol on-off, tombol menu, tombol OK, tombol channel up, channel down, tombol volume up, dan volume down. Tombol volume dan channel ini juga bisa jadi tombol navigasi, baik naik turun, kanan atau kiri, saat masuk ke tampilan menu. Minimal kalau remote-nya rusak, ini masih bisa pakai tombol panel yang ada di set-top box-nya. Jadi nggak perlu repot beli remote yang baru. Cuman sayangnya untuk tulisan di tiap tombolnya ini tidak terlihat jelas, dan tidak ada backlight-nya. Pasti menyulitkan dalam kondisi minim cahaya. Bagian belakang STB tersedia beberapa port seperti port RF in atau antena input, RF out atau loop out. Ada juga 2 port USB dengan tipe USB 2.0. Saat ini sangat jarang sekali STB terbaru menyediakan 2 port USB sekaligus. Biasanya cuma 1 slot. Walaupun STB itu support WiFi dan media player, tetap dikasih 1 slot USB. Tapi berbeda dengan Tanaka. Berarti Tanaka ini nggak pelit ya buat kebutuhan konsumennya. Dengan 2 slot USB ini, kita bisa pasang dongle WiFi dan flash disk secara bersamaan.
Terus untuk display ke layar TV sudah disediakan port HDMI dan port RCA. Terakhir ada port DC input untuk colokan adaptornya. Bagian samping yang kanan, kiri, terus yang atas dan bawah dilengkapi dengan lubang-lubang kecil sebagai ventilasi. Cukup banyak lubangnya, jadi bisa mempercepat udara panas keluar dari dalam mesinnya. Semoga saja STB ini nggak cepat panas ya, kalau dipakai dalam waktu yang lama. Dilengkapi juga dengan 4 kaki di bagian bawah, dengan anti-slip. Biar set-top box ini tidak mudah bergeser kalau ditaruh di permukaan yang licin, seperti kaca atau meja yang licin. Nah, contohnya seperti ini, jadi tidak mudah bergeser kalau kita sentuh ya. Desainnya memang sangat estetis, tapi tidak sebanding dengan kualitas bahan casingnya. Casingnya ini cuma terbuat dari bahan full plastik. Kayaknya ini hard plastik ya, ketahuan dari suaranya tadi. Coba kalau casingnya ini bahannya metal atau besi, pasti juara nih. Semua fitur wajib sebuah set-top box juga dimiliki oleh Tanaka T2 Sniper ini. Mulai dari fitur pencarian channel otomatis, fitur merekam siaran, time shift atau mencegah siaran, ada fitur EPG juga, sampai fitur EWS sudah tersedia. Ada juga fitur edit siaran, mulai dari mengurutkan channel, memasukkan ke dalam daftar favorit, dan yang paling saya suka yaitu mengunci siaran. Jika ada channel yang dianggap kurang cocok untuk segala umur, misalnya tidak ramah untuk anak-anak, kita bisa kunci dengan password. Jadi untuk membuka channel harus input password terlebih dahulu. Semua channel digital di wilayah Surabaya bisa dibuka pakai STB T2 Sniper ini. Dengan catatan, saya pakai antena outdoor PF-HDU25 yang dipasang di atas atap. Tidak lupa juga ini ada fitur WiFi untuk terhubung ke jaringan internet via WiFi. Tentunya butuh alat tambahan lagi, yaitu USB dongle WiFi. Sudah saya coba, ini support dengan dongle WiFi yang chipset MediaTek MT7601. Cuman untuk yang chipset trailing ini belum sempat saya coba karena saya nggak punya dongle WiFi-nya. Mungkin kalau teman-teman udah pernah coba, bisa kasih info di kolom komentar. Dengan terhubung ke internet atau WiFi, ini kita bisa menikmati fitur tambahan seperti aplikasi YouTube, YouTube Kids, WeTV, video, dan MyTube. Ada juga fitur IPTV dan fitur cuaca. Untuk saat ini, semua aplikasi tadi bisa berjalan normal. Buat play video masih aman. Ternyata STB T2 Sniper ini mempunyai 2 pilihan UI untuk tampilan menunya. Ada pilihan klasik dan metro. Saya sendiri lebih suka tampilan metro, kesannya lebih modern dan canggih. Ada juga menu USB sebagai multimedia. Bisa sambung penyimpanan eksternal seperti flash disk atau hard disk ke set-top box. Sudah saya coba pakai flash disk dan hard disk, baik yang berformat FAT32 atau NTFS, semuanya bisa tersambung dengan normal. Bisa juga play video, gambar, atau musik. Untuk videonya mendukung format MP4, MKV, AVI, MPG, dan format TS. Untuk musiknya sendiri mendukung format MP3. Sedangkan untuk yang gambar ini mendukung format JPG, JPEG, dan BMP. Versi SWT2 Sniper ini yang versi V1 13884. Kalau saya cek ini update-nya 19 Mei 2022. Sudah 2 bulan yang lalu. Harusnya sudah rilis ya update SW yang terbaru. Tapi pas saya cek di website tanaka.co.id, masuk di menu download file, terus pilih yang T2 Sniper, file download yang terbaru masih versi 13884 atau versi saya saat ini. Jadi belum dirilis file SW yang terbaru. Tapi nggak masalah, ternyata T2 Sniper ini juga bisa fitur upgrade OTA, yaitu fitur upgrade pakai koneksi internet.
Oke, kita coba upgrade pakai koneksi internet. Pastikan STB sudah tersambung ke WiFi. Lalu masuk menu upgrade atau meningkatkan, pilih yang upgrade OTA. Tunggu sampai proses upgrade-nya selesai. Sebenarnya untuk upgrade OTA ini nanti akan ada notifikasi ya kalau ada SW yang terbaru. Jadi ketika set-top box tersambung ke WiFi pertama kali, nanti muncul pesan seperti ini. Ada perintah untuk mengupgrade ke versi yang terbaru. Di sini ada perintah upgrade ke versi 13885. Nah, tinggal kalian pilih ya, nanti akan melakukan proses upgrade OTA. Oke, ini dia fitur yang paling ditunggu di T2 Sniper. Satu STB bisa dihubungkan ke banyak perangkat, bisa nonton beda channel sekaligus. Nah, ini contohnya, dari satu STB bisa nonton di TV dan 2 smartphone sekaligus. Bisa berbeda channel, dengan bantuan fitur DVB-to-IP dan 1IP. STB T2 Sniper ini dilengkapi fitur DVB-to-IP dan 1IP, di mana fitur ini tidak dimiliki oleh sembarang set-top box. Hanya STB tertentu seperti T2 Sniper ini, Tanaka T2 New, dan matriks apel merah terbaru. Untuk mengaktifkan fitur ini caranya mudah. Masuk ke menu sistem, kalian scroll ke bawah, nanti ketemu pilihan DVB-to-IP dan 1IP. Kedua fitur ini fungsinya sama untuk menghubungkan siaran dari STB ke smartphone. Jadi bisa menonton siaran digital lewat smartphone. Cuman bedanya, DVB-to-IP ini model pengembangan dari 1IP. Kalau DVB-to-IP ini ada 3 pilihan klien kontrol. Mandiri atau independen, ini semua perangkat yang terhubung bisa menonton channel yang berbeda. Master atau menguasai, ini hanya perangkat yang terhubung pertama kali yang bisa menonton channel yang berbeda, dan perangkat lain mengikuti. Terus following atau ikuti, semua perangkat bisa nonton channel berbeda dan yang lain mengikuti. Jadi ada 3 pilihan ini ya, untuk kontrol kliennya. Kalian pilih sesuai dengan kenyamanan atau kebutuhan kalian masing-masing. Kalau saya lebih cocok pakai yang mandiri ya. Jadi semua perangkat yang tersambung nanti bisa nonton channel yang berbeda sendiri-sendiri. Sedangkan untuk fitur 1IP tidak ada pengaturan klien kontrolnya. Kapasitas maksimal smartphone yang terhubung sampai 4 perangkat. Lumayan ya, jadi bisa dipakai oleh 5 orang sekaligus dengan nonton channel yang berbeda-beda. Pertama kali pastikan dulu STB sudah terhubung ke WiFi. Terus smartphone juga harus tersambung ke WiFi yang sama seperti STB. Jadi kalian perlu menyediakan hotspot WiFi ya. Hotspot WiFi-nya ini bisa pakai HP atau bisa pakai router. Dan ingat, ini nggak perlu kuota sama sekali, karena fungsinya cuma sebagai router. Nyalakan fitur DVB-to-IP-nya. Selanjutnya pada smartphone install aplikasi Snipercast. Aplikasinya bisa kalian download di website resmi Tanaka. Kalian ketik aja di browser kalian, tanaka.co.id. Nah, nanti pilih menu yang di pojok kiri atas, terus kalian pilih download file. Pilih yang T2 Sniper. Download Snipercast APK. Selesai download, lalu kalian install. Buka aplikasi Snipercast-nya. Pada menu device, kita hilangkan centangnya ya. Masuk yang videocast, pilih DVB-to-IP. Nah, setelah terbaca IP dari STB T2 Sniper-nya, nanti kalian pilih TV. Nanti akan otomatis muncul seluruh daftar siaran yang ada di STB T2 Sniper-nya. Kita bisa menonton siaran digital di layar smartphone tanpa internet dan tanpa kuota sama sekali. Bisa nonton berbeda channel selama masih satu frekuensi atau satu MUX. Contohnya kalau di TV nonton Indosiar, maka smartphone-nya ini hanya bisa nonton channel yang satu frekuensi dengan Indosiar. Contohnya seperti SCTV, O Channel, dan Mentari TV. Nah, ini kalau coba ya yang di luar frekuensi, misal yang channel RCTI, nah ini tidak bisa. Di layar TV nanti akan muncul keterangan, matikan DVB-to-IP terlebih dahulu. Terus minusnya lagi, karena ini pakai jaringan WiFi ya, jadi kadang banyak gangguan. Sering patah-patah atau siaran tiba-tiba nge-freeze. Nggak gerak sama sekali. Apalagi kalau ini saya tambah satu perangkat smartphone lagi. Malah lebih parah.
Jadi nggak bisa bayangin ya gimana kalau pakai 4 smartphone sekaligus. Fiturnya memang bagus ya, dan terbilang baru untuk perangkat STB di VB T2. Cuman ini masih banyak bug yang harus diperbaiki ya. Ya semoga ke depan nantinya bisa lebih bagus lagi. Terus ada kurangnya lagi, jadi pas mode DVB to IP-nya aktif, remote STB jadinya nge-lag, responnya lambat sekali. Delaynya sekitar 8-10 detik, bahkan bisa lebih dari 10 detik. Mau pindah channel atau buka menu juga sama ya, responnya lambat sekali. Tapi setelah DVB to IP-nya nonaktif atau dimatikan, sensor remote kembali normal. Nah, untuk remote-nya sendiri ini sensornya tidak terlalu sensitif, tapi masih termasuk normal untuk ukuran set-top box. Ada delay tapi sekitar 2 detik lah. Tidak masalah, masih nyaman untuk dipakai. Kalau untuk proses pindah channelnya ini butuh waktu 3-4 detik. Kalau remote-nya sendiri ini masih pakai inframerah. Kalau untuk jangkauannya saya coba sampai jarak 5 meter ini masih bisa. Terus enaknya lagi kalau pakai T2 Sniper ini, kalian nggak perlu takut remote-nya rusak. Kalaupun remote-nya rusak, ini bisa diganti pakai fitur Sniper Case. Dalam aplikasi Sniper Case ini ada fitur remote. Di sini tulisannya RCU. Tombolnya cukup lengkap, ada tombol on off, mute, info, volume, ada D-pad juga, terus ada favorit, IPG, exit atau back, dan tombol warna. Untuk nomor atau angka itu juga ada, tinggal kalian tap icon di pojok kanan atas. Nah, ini akan muncul nomor-nomor untuk remote-nya. Ada tombol untuk media player juga, jadi bisa dibilang cukup lengkap. Kalau remote-nya rusak, nggak perlu beli yang baru ya, bisa pakai aplikasi Sniper Case ini. Sniper Case juga ada fitur di LNA, jadi kita bisa memutar media seperti video, gambar atau musik yang ada di smartphone, dan ditampilkan di layar TV. Tinggal masuk ke menu local cache dan pilih yang mau ditampilkan ke TV. Lalu pada fitur video cache, ini ada beberapa aplikasi seperti YouTube, Twitch, video, dan aplikasi yang selainnya. Saat kita jalankan aplikasinya, ini ada pilihan untuk menampilkan ke layar TV. Contohnya pas saya pakai YouTube ini ya. Ini sangat membantu sekali saat aplikasi YouTube yang ada di set-top box ternyata bermasalah. Biasanya karena harus update SW. Tapi karena kita malas buat update atau download file yang SW terbaru, nah kalian nggak perlu bingung, masih bisa play YouTube pakai aplikasi Sniper Case ini. Terus di video case ini juga disediakan ini ya, TikTok. Nah tadi kan kalau di aplikasi internet kita kan nggak ada fitur TikToknya ya. Tapi kalian masih bisa memutar TikTok pakai video case yang ada di Sniper Case-nya. Sniper Case ini juga bisa dipakai untuk mirroring dengan mode live screen. Jadi tampilan layar HP nanti akan muncul ke TV secara real time. Cuman ya hasilnya gini boys, lemot dan sering delay. Ya pokoknya nggak rekomen lah. Untuk harga 180-an atau di bawah 200.000, bisa dibilang fiturnya cukup banyak. Apalagi yang paling penting ya, ini sudah bisa di VB to IP di harga 180-an. Ini luar biasa. Ditambah lagi, Tanaka sudah ada website resminya. Jadi kita mudah buat akses atau cari file SW yang terbaru. Berbeda dengan merek-merek yang selainnya, itu biasanya kita sulit ya untuk cari file SW yang terbaru. Terutama pas kita lagi butuh-butuhnya ya, buat upgrade supaya bisa nonton YouTube. Ya karena kita nggak tahu kemana harus cari file SW-nya. Tapi kalau Tanaka ini sangat bagus, jadi sudah ada website resminya, semuanya ada di situ. Jadi kalau ada update, kita langsung aja cek di website tanaka.co.id. Oke bos, itu tadi review dari set-top box Tanaka T2 Sniper. Jadi antara yang merah, putih, dan hitam ini fiturnya sama persis. Dusnya, kelengkapan, casingnya sama, cuman bedanya di warna saja ya. Kalau ini edisi terbatas merah dan putih. Memang di toko online maupun offline banyak yang nggak jual. Yang jual cuman beberapa dan kalian harus pre-order atau harus cepat-cepatan ya sebelum stoknya habis. Sedangkan yang casingnya hitam ini memang edisinya yang reguler ya. Jadi pasti gampang ditemui. Buat kalian yang memang mencari nilai estetisnya, mungkin casing yang merah putih ini paling cocok ya. Cuman ya tadi ya, edisinya terbatas dan harus cepat-cepat order sebelum kehabisan. Tapi kalau cuman cari fitur yang biasa dan kebutuhannya buat nonton siaran digital saja, ini pakai yang casing hitam sudah cukup.
Oke guys, cukup untuk video kali ini. Kalau kalian mau tanya-tanya, bisa di kolom komentar. Kalau mau saran juga silakan di kolom komentar. Silakan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Tamtam Boys. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.